Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A7 semester 3. Di sini saya akan memperkenalkan saya dan rekan-rekan saya. Yaitu untuk yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rusiana dengan NIM 23320100. Saya Audina Putri Patricia dengan NIM 2332014 3. Dan nama saya Miranda dengan NIM 23320169. Kami akan membahas isu tentang korupsi OT di Kalimantan Selatan yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu yang pertama Miranda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang korupsi di Kalsel. Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menghadapi masalah korupsi. Faktor-faktor seperti lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan budaya korupsi yang telah mengakar menjadi penyebab utama praktik korupsi. 2. Kasus OTT terkait korupsi. Beberapa kasus OTT yang menonjol di Kalimantan Selatan melibatkan pejabat daerah dan anggota legislatif. Misalnya, tahun 2020, penangkapan beberapa pejabat lingkungan pemerintah daerah terkait dengan suap dalam pengadaan barang dan jasa. Tahun 2023, OTT terhadap anggota DPRD setempat yang terlibat dalam praktik korupsi anggaran. 3. Dampak sosial dan ekonomi. Korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, antara lain kerugian ekonomi, yaitu dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik diselewengkan, mengakibatkan proyek mangkrak dan layanan publik yang buruk. Kehilangan kepercayaan. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi publik yang berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 4. Tindakan penegakan hukum. Setelah OTT, proses hukum biasanya melibatkan penyidikan dan penuntutan. KPK dan aparat penegak hukum daerah melakukan langkah-langkah berikut. Penyidikan, mengumpulkan bukti dan saksi untuk mendukung kasus korupsi. Penentuan, menghadirkan pelaku di pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. 5. Reaksi publik dan media. Kasus-kasus OTT sering menjadi sorotan media dan masyarakat. Reaksi ini bisa beragam. Dukungan. Banyak masyarakat mendukung tindakan penegakan hukum sebagai langkah positif. Kritik. Namun ada juga kritik terhadap efektivitas penanganan korupsi dan konsistensi penegakan hukum. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Audina. Baiklah, saya akan menjelaskan isu-isunya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan kronologi operasi tangkap tangan atau OTT. Kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan di Kalimantan Selatan pada Selasa 8 November 2024. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, dari OTT tersebut KPK menetapkan Gubernur Kalsel Syahbirin Nur sebagai tersangka lantaran diduga menerima hadiah atau janji oleh penyelenggaraan negara. Kasus ini berkaitan dengan teori sistem. Teori sistem dalam konteks administrasi publik memandang organisasi pemerintah sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, di mana berbagai elemen saling berinteraksi. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang bagaimana teori ini berkaitan dengan korupsi. Untuk yang pertama, yaitu interaksi elemen sistem. Teori sistem menganggap bahwa organisasi pemerintah tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan elemen lain, termasuk masyarakat, institusi hukum, dan sektor swasta. Interaksi ini dapat menciptakan kondisi yang mendorong atau mencegah korupsi. Misalnya, jika sistem hukum lemah, kemungkinan terjadi korupsi meningkat. Untuk yang kedua, lingkungan sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya dalam masyarakat berperan penting dalam pembentukan norma dan nilai. Di masyarakat dengan budaya toleransi terhadap korupsi, perilaku koruptif lebih mungkin untuk terjadi. Teori sistem memperhatikan bagaimana budaya ini dapat mempengaruhi institusi pemerintahan dan perilaku pejabat publik. Untuk yang ketiga, yaitu umur dan dinamika sistem. Sistem memiliki siklus hidup di mana mereka dapat mengalami fase perkembangan, stagnasi, atau krisis. Ketika sistem pemerintahan mengalami krisis seperti ketidakpuasan publik atau krisis ekonomi, peluang untuk korupsi bisa meningkat karena tidak kepastian kekacauan.
Di Kalimantan Selatan, kebijakan terkait korupsi melalui operasi tangkap tangan atau OTT berfokus pada beberapa aspek. Untuk yang pertama yaitu penegakan hukum, melibatkan kerjasama antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk menindak kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik. Untuk yang kedua yaitu pencegahan, menerapkan program sosialisasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintahan. Untuk yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas. Itu mengalahkan penggunaan sistem informasi yang transparan dalam pengelolaan anggaran dan proyek publik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, dukungan masyarakat. Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan dugaan korupsi dan meningkatkan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Untuk yang kelima, reformasi birokrasi. Menerapkan reformasi untuk memperbaiki sistem dan prosedur dalam pemerintahan, sehingga mengurangi peluang korupsi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kalimantan Selatan. Baiklah, untuk para rekan, apakah ada pendapat atau solusi untuk presentasi hari ini? Pendapat saya tentang korupsi OTT ini, kasus korupsi yang melibatkan operasi tangkap tangan atau OTT di Kalimantan Selatan mencerminkan tantangan serius dalam menegakkan hukum dan integritas di sektor publik. Korupsi mengganggu pembangunan daerah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penindakan tegas terhadap pelaku korupsi penting untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, diperlukan upaya pencegahan yang lebih baik seperti pendidikan anti korupsi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Solusi dari saya untuk menangani kasus korupsi OTT di Kalimantan Selatan ini dapat mencakup peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, penguatan lembaga pengawas, dan penerapan tegas bagi pelaku korupsi. Selain itu, pendidikan publik tentang anti korupsi dan pelatihan untuk pejabat publik mengenai etika dan integritas juga sangat penting. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Audina telah berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat dan solusi hari ini. Terima kasih.